Karena udah banyak banget nih lumayan yang nanya gimana sih caranya buat kerja menjadi peternak atau menjadi peternak sapi perah di New Zealand. Nah, langsung aja di video ini bakal aku kupas tuntas gimana caranya bisa sampai sini bekerja menjadi peternak sapi perah di New Zealand. Let's go! Oh ya, jangan lupa subscribe, komen, like di YouTube-nya Sapi Perah Farm.id. Nah, sip. Halo semua. Tidak lagi di ladang, tidak lagi bersama para busui dan sapi perah yang ada di pedok, tapi kita di rumah karena kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Jadi banyak banget yang nanyain gimana sih caranya kerja di farm sapi perah di New Zealand itu sendiri, dan gimana sih bisa terdampar tiba-tiba di sini. Kita akan bahas secara perlahan satu-satu topiknya, mulai dari gimana sih cara apply-nya, ataupun gimana cara bikin CV-nya, atau apa sih nasihat-nasihatnya supaya bisa keterima untuk bekerja di New Zealand. So, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, kita langsung bahas bahasan hari ini yang mulai dari pertama. Mungkin ini yang paling penting ya. Apa nih kira-kira bahasannya? Mau tanya Kak, harus punya skill apa ya supaya bisa pergi ke New Zealand kayak kakaknya nih? Jelasin dong Kak. Nah, utama banget dan penting nih tentang skill ataupun pengalaman yang diperlukan supaya bisa bekerja di New Zealand. Yang pertama adalah background pendidikan. Yang kedua adalah tentang pengalaman kerja, dan yang ketiga adalah sertifikat ataupun sertifikasi keahlian ya. Nah, ngomongin yang pertama, itu kebetulan aku adalah S1 peternakan dari Universitas Negeri di Indonesia. Terus kedua, aku mempunyai pengalaman bekerja selama 2-3 tahun di bidang sapi ataupun di peternakan sapi. Yang ketiga, aku memiliki beberapa sertifikat penting dan juga cukup bergengsi. Salah satunya adalah Agriculture Certificate 3 dan 4 yang aku dapati dari Charles Darwin University di Australia saat aku magang. Nah, kalau teman-teman memiliki background yang mirip ataupun sesuai, misalnya kalian adalah S1 peternakan, tapi kalian fresh graduate nih, tapi udah punya beberapa sertifikasi. Kerja dulu di Indonesia selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita lihat prosesnya, baru kalian berani apply ke New Zealand. Ataupun kalian memiliki background pendidikan SMK ataupun SD3 peternakan, itu kalian boleh juga memiliki pengalaman kerja 2-3 tahun di company sapi perah ataupun di farm sapi yang eligible ya. Jadi kalian struktur perusahaannya ada dan lain-lain, bukan farm sendiri ataupun ikut farm orang tua kayak gitu yang hanya peternakan rakyat kayak gitu. Tapi kalaupun memang peternakan rakyatnya skalanya cukup besar dan kalian memiliki pengalaman yang cukup baik, mulai dari manajemen dan lain-lain, kalian udah paham semua, boleh silakan kalian juga coba tuh skillnya. Dan yang ketiga, tadi aku berbicara tentang sertifikasi. Nah, sertifikasi ini apa aja? Sertifikasi ini bisa banyak bentuknya, mulai dari sertifikasi keahlian, misalnya kalian bisa palpasi, mengecek kebuntingan sapi, ataupun kalian bisa inseminasi buatan untuk mengguntingi sapi, ataupun kalian memiliki sertifikasi penting lainnya di bidang sapi itu sendiri gitu. Ataupun kalian punya banyak pengalaman
mengikuti webinar ataupun sertifikasi yang penting tentang kesehatan sapi itu juga boleh tuh. Nah, jadi ketika kalian memiliki 3 pondasi ini, kalian berarti sudah memiliki modal pertama untuk bisa bekerja di New Zealand ataupun kalian apply di perusahaan sapi perah di New Zealand itu sendiri. Buat yang ragu ataupun tapi gimana kak, aku S1-nya teknik, aku S1-nya kedokteran. Kalau kedokteran mah jadi dokter aja, jangan jadi peternak. Tapi boleh sih. Nah, tapi kalau misalnya kalian berbeda jauh gitu ya, pengalamannya atau background pendidikannya dan nggak ada sangkut pautnya dengan peternakan ataupun apapun, jangan skip video ini, nanti bakal di-spill info menariknya. Nah, terus lanjut nih kita tentang bahasan yang kedua. Ada apa nih bahasan kedua? Mau nanya kak, kita harus pakai bahasa Inggris nggak ya kalau pergi ke New Zealand? Bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat perlu digunakan. Kalian perlu kuasai dan kalian perlu untuk excellent di bidang bahasa itu sendiri. Karena kalian ke luar negeri satu, terus kalian harus mengikuti budaya-budaya yang di sana, salah satunya adalah bahasa. Nah, gimana sih cara ataupun apa sih standarisasi bahasa di New Zealand supaya aku bisa pede untuk hidup ataupun berkomunikasi di New Zealand itu sendiri? Kalau aku saranin bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris. Jadi kalian perlu aktif secara vokal atau komunikasi, ataupun kalian bisa mendengar secara baik, dan juga kalian bisa menulis ataupun writing secara profesional. Jadi kalau bisa dinilai dari standarisasi, aku bisa mengatakan kalian minimal mempunyai IELTS dengan skor 6.0 atau 6. Jadi mulai dari kalian memiliki IELTS 6, kalian bisa pede nih, bisa gunain IELTS-nya buat jadi bukti untuk nanti daftar ataupun interview kerja, dan juga kalian bukti bahwa kalian itu bisa nanti survive kerja di sini. Walaupun kalau kalian memiliki IELTS di bawah 6, misalnya 5 ataupun 4 gitu, sebenarnya sih mungkin bisa-bisa aja kalian hidup di sini dan kalian bisa berkomunikasi. Mungkin IELTS-nya aja kurang bagus apa gimana, cuman kalian bakal sangat kesusahan ataupun kalian akan adaptasinya lebih lama daripada yang IELTS-nya udah 6. Apalagi misalnya perusahaannya minta boleh dong minta tes IELTS-nya supaya kita lihat kemampuan bahasa Inggrisnya ataupun kayak gimana. Itu kalian pede ngasih nilai 6. Secara itu adalah standar yang umum gitu. Kalau misalnya 5 kan agak deg-degan, ini oke apa enggak, ataupun kalau kalian punya 4 apalagi ya, 5 aja udah deg-degan, 4 udah keringat dingin gitu. Nah, jadi dari situ kalian harus excellence di bidang bahasa Inggrisnya supaya kalian bisa pede dan bisa ngerjain semua task ataupun pekerjaan di sapi perah di New Zealand itu sendiri. Oke, lanjut. Mari kita lanjut. Bahasan kali ini nggak kalah penting nih. Kira-kira apa nih bahasan selanjutnya? Nah, ini nih kak, kalau misalnya mau nyari lowongan kerja, bisa nyari di mana ya? Lowongan kerja yang sering sekali aku dapatkan komennya, P-Infoloker kak. Nah, ini nih buat para pejuang mencari info lowongan kerja. Jangan sampai skip videonya. Jadi lowongan kerja di New Zealand itu cukup tertutup, ataupun kalau hashtag kali ini atau yang anak muda sering pakai ya TTA. Jadi yang tahu-tahu aja. Tapi karena aku kali ini mau spill dan ingin jelasin semuanya, jadi aku beberin semua di sini supaya kalian tahu. Yang pertama, yang paling umum digunakan di New Zealand adalah aplikasi Seek atau SEEK yang ada di HP kalian. Jadi jangan lupa download Seek-nya, kalian isi profil biodatanya, kalian cari pekerjaan yang kalian inginkan. Khususnya misalnya untuk bahasan kali ini adalah di dairy farm gitu. Jadi kalian cari, terus juga kalian bisa tuh untuk ditulis di filternya, misalnya
yang accredited employer. Jadi kalau kalian tulis atau di filternya ada itu, nanti yang terpampang di iklannya adalah yang perusahaan yang memiliki akreditasi supaya mereka bisa mensponsori kalian untuk terbang dari Indonesia ke New Zealand dengan visa yang resmi dan juga kontrak yang terjaga gitu. Terus selanjutnya apa lagi ya? Mungkin dari grup Facebook. Nah, grup Facebook ini apa aja rata-rata kalian bisa cari dari farm jobs di New Zealand ataupun dari groups di New Zealand kayak gitu. Kalian boleh coba apply ataupun join grupnya kalau diterima. Di situ banyak banget loker-loker yang penting dan juga nggak biasanya diiklankan di aplikasi-aplikasi lain. Terus ketiga adalah website perusahaannya itu sendiri. Nah, karena kan kalau kita iklan di aplikasi atau apa kan mungkin ada biaya ataupun mereka juga repot gitu ya. Nah, kalau ada yang punya website perusahaan sendiri, biasanya lebih mudah nih mereka langsung terima lamaran dari kalian, terus juga mereka langsung proses. Nah, cara nyarinya adalah ya udah kalian coba cari dairy farm di New Zealand, nanti cari websitenya ada apa aja, perusahaannya juga banyak, apalagi perusahaan yang punya website biasanya perusahaannya juga cukup besar gitu. Nah, list-list perusahaan yang memiliki website aku mengetahui beberapa, jadi ini adalah list-listnya. Nah, jadi dari website juga bisa tadi, terus juga dari grup Facebook, sama dari aplikasi Seek, ataupun ThreadMe, ataupun LinkedIn. Nah, yang terakhir nih, yang nggak banyak orang tahu, ada juga list-list agencies yang aku rekomendasikan. Jadi agencies ini adalah biasanya itu adalah outsourcing HR ataupun outsourcing HRD biasanya kita di Indonesia nyebutnya, yang merekrut imigran ataupun calon-calon pekerja dairy farm di New Zealand. Apa aja itu ada di sini juga. Jadi jangan lupa untuk dicek misalnya websitenya masih aktif apa enggak, terus juga tadi agencies-nya juga masih oke apa enggak. Jadi itu monggo dicek mulai dari lokernya seperti apa, kontraknya seperti apa, dan juga kalian mumpuni apa enggak secara requirements. Jadi jangan terlalu nekat, tapi kalian juga harus menunjukkan requirements kalian juga sebanding, dan terus kalian juga bisa apply. Jangan asal apply tapi ya, kayak gitu. Bahasanya udah makin berat ya. Buat yang bahasan selanjutnya boleh nih kita bahas tentang apa sih? Mau nanya Kak, kalau CV di New Zealand itu ada format khusus nggak ya atau gimana? CV ya. Jadi tentang resume ataupun kurikulum vitae kalian itu di New Zealand memakai form ataupun konsep yang sedikit berbeda. Jadi New Zealand itu simple dan mereka juga pengennya kalian lebih menjelaskan tentang diri kalian. Terus yang paling penting adalah kalau kalian memiliki pengalamannya misalnya di bidang lain selain sapi gitu ya, itu nggak usah dimasukin karena itu hanya buang-buang waktu aja mereka untuk baca, karena mereka hanya ingin tahu pengalaman kalian di sapi itu segimana. Jadi satu, pengalamannya harus sejalan lurus sama apa yang kalian mau apply. Terus kedua, itu adalah kalian bisa untuk ngikutin apa sih New Zealand CV itu kayak gimana, itu bisa langsung cek di website ini supaya kalian bisa mengetahui website-website apa aja yang menunjukkan CV di New Zealand itu umumnya seperti apa. Terus yang ketiga, yang paling penting di CV itu adalah tercantumlah sebuah kolom namanya referensi ataupun reference ataupun reference, terserah kalian nyebutnya apa. Itu apa sih? Nah, itu adalah orang-orang yang pernah bekerja mengawasi kalian, misalnya satu manajer langsung di atas, ataupun direktur, ataupun atasan kalian. Nah, itu dibutuhkan mulai dari nama, kontak, dan emailnya mereka.
Tapi sebelum kalian mencantumkan nama-nama penting ini, jangan lupa minta izin. Karena kalau kalian comot sembarangan, terus tiba-tiba New Zealand ngontak mereka, kaget mereka kan. Ada apa ini? Perusahaan New Zealand tiba-tiba ngontak dan nanyain nama kalian gimana si ini tuh kerjanya bagus apa enggak, sering bolos apa enggak, kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. Gitu tentang CV. Sampai nih kita di pembahasan terakhir. Nggak usah panjang-panjang banget videonya, yang penting padat tapi isinya daging semua guys. Langsung ya. Yang terakhir kita bahas apa sih? Mau minta nasihat aja sih Kak, buat kita-kita ini yang mau ke New Zealand. Apa ya Kak? Nasihat, oh ya, kita lanjut ke pertanyaan ataupun bahasan yang pertama tuh tadi. Gimana sih kalau kita memiliki bidang yang berbeda tapi pengen kerja di sapi perah farm di New Zealand gitu ya. Itu adalah sesuatu yang tricky, satu. Terus kedua, perlu modal yang cukup tinggi, dan ketiga perlu legowo dan juga berdoa yang banyak. Jadi kita bahas dulu yang itu sebelum masuk ke nasihat. Nah, aku punya satu trik buat kalian yang tidak punya pengalaman di sapi ataupun kalian tidak memiliki background pendidikan di sapi gitu ya. Nah, ini ada sebenarnya jalan lain yang juga cukup beresiko tinggi ya. Aku ingatkan di sini sebagai trigger warning ataupun announcement dulu supaya kalian nggak langsung sikat ataupun nggak langsung udah gua hajar aja gitu. Nah, caranya adalah kalian melakukan course selama 3-6 bulan tergantung dari penyedia course tersebut. Nah, penyedia course tersebut ini biasanya mengajarkan secara singkat dan general tentang dunia sapi perah farm di New Zealand seperti apa. Kalian kayak kuliah singkat, kalian belajar dari Senin sampai Jumat, terus kalian belajar tentang sapi perah gimana, mulai dari teori sampai praktek, langsung tuh dipadetin selama 3-6 bulan kurang lebih, tergantung dari tempat course-nya itu sendiri. Nah, itu bayarnya cukup gede, sekaligus kalian juga nanti bisa cari pekerjaan di sini gitu. Itu sekitaran hampir 20 ribuan kurang lebih, berarti kira-kira 200-300 jutaan ya. Itu belum kalian hidup makan di sini selama 3 bulan, belum kalian pesawat, belum kalian segala macam. Jadi modalnya cukup gede banget. Jadi trigger warning biar kalian gak langsung gas. Nah, buat yang pengen tahu apa sih penyedia course-nya, itu langsung aku tulis di sini. Jadi nanti kalian coba chat sendiri atau hubungi sendiri dan langsung kalian hitung-hitung, oke nggak nih aku modal segini, dengan tanpa kejelasan kalian harus apply lagi kerja dan lain-lain gitu. Kalau mau coba monggo di push, tapi kalau ini terlalu gila atau idenya terlalu sinting, di-cut aja. Kalian nggak usah terlalu maksa karena modalnya cukup gede banget dan nggak ada kejelasan sebenarnya kalian bakal keterima apa enggak. Tapi kalian nih yang penting punya modal. Makanya aku beberin di sini untuk kalian bisa tahu, selain yang punya background pendidikan peternakan ataupun pengalaman peternakan seperti apa. Masuk nih kita ke nasihat. Ini yang paling penting buat kalian karena banyak banget yang bilang, Bang kerja di sana ikut PT apa, Bang kerja di sana pakai lembaga apa, Bang di sana kerja bayar agent berapa. Aku tidak bayar apapun, 0 rupiah untuk bisa kerja di sini karena itu melalui interview yang cukup ketat dan juga seleksi yang cukup selektif karena dia hanya memilih yang punya pengalaman, requirements-nya cocok, dan juga mereka rasa ini adalah orang yang tepat buat kerja di perusahaan ini. Jadi berbeda sama mungkin yang biasa kalian dengar. Kalau misalnya kalian bayar agent ataupun apa, kalian bisa berangkat ke negara apa kayak gitu. Ini beda.
ini nggak kayak gitu. Jadi kalian harus sesuai skillnya, requirementsnya, segala macam harus sesuai sampai perusahaan suka. Dan nanti perusahaan sendiri yang bayar agent ataupun lawyer supaya ngerjain ataupun ngeberesin visa kalian. Nah, kalian tugasnya hanya membeli tiket pergi, terus nanti di sini diurusin semua gitu. Jadi kalian hanya fokus bekerja aja nanti di sini. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada agent yang minta, oke, kamu keterima tapi bayar dulu ya 70 juta. Jangan dibayar. Cek dulu perusahaannya oke apa enggak, perusahaannya terakreditasi apa enggak, agentnya ini bener apa enggak. Karena sebenarnya agent itu udah dibayar sama perusahaannya. Nah, terus gimana pertanyaannya? Kalau misalnya aku keterima nih kak, tapi aku disuruh bayar agent kayak gini-gini, lalalala. Cek dulu perusahaannya bener apa enggak. Nah, cara ceknya boleh coba tulis website ini, terus kalian klik website ini, terus nanti kalian bakal cari si perusahaan ini sebenarnya terakreditasi apa enggak. Terus kalau misalnya perusahaannya terakreditasi, kalian cek si agent ini gimana kesepakatannya, karena seharusnya tidak ada bayar-membayar biaya masuk ataupun nggak ada, karena sebenarnya perusahaan udah bayar agent, udah bayar visa kalian, udah bayar kontrak kalian. Jadi kalian hanya bayar tiket berangkat dan juga mungkin kayak misalnya tes kesehatan, SKCK itu kan modal kita ya. Dan paling itu berapa sih? Paling cuma 13 jutaan gitu. Sementara kalian nanti di sini bisa mendapatkan gaji yang sesuai dan mungkin lebih besar, balik modalnya cepet gitu. Selama kalian requirements-nya cocok, perusahaannya oke, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, udah banyak bahasan, sampai 5 kita bahas. Dan semoga informasinya cukup lengkap. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih ataupun pertanyaan yang cukup spesifik, boleh komen di bawah aja, langsung nanti bakal dijawab yang bisa dijawab. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa dijawab, mungkin akan dibuatkan video selanjutnya supaya bisa menjawabnya lebih panjang dan juga jelas kayak gitu. Oke, buat kalian semua, pokoknya jangan lupa tonton terus video dari sapiperahfarm.id di channel ini. Bye-bye!